adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Kira-kira tema kita hari ini apa ya? Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Lani mau mengajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Tentunya kita akan dipimpin oleh Kak Joshua. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa sebelum memulai segala sesuatu kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kita akan menyerahkan ibadah kita dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Yuk sama-sama ambil sikap yang benar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hingga pada saat ini Tuhan, minggu kedua di tahun 2022 kami masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, agar kami mengerti apa yang disampaikan. Dan juga Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi supaya kami fokus, kami bisa mengerti dan bisa kami praktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Joshua yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan. Berkati Kak Lani juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, kembali lagi nih dengan Kak Joshua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Saya Laskar Kristus siap gerak dur. Saya Laskar Kristus siap gerak dur. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yeay! Thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Sekarang kita mau fokus nih ke mendengarkan firman Tuhan. Oke, daripada berlama-lama nih, Kak Lani akan langsung memberitahukan. Tema kita hari ini adalah bertahan sampai garis akhir. Tema ini Kakak Lani ambil dari Wahyu 2 ayat 10. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Lani ingin bertanya dulu nih. Adik-adik di rumah pernah gak sih ikut perlombaan yaitu lomba lari? Nah dulu nih Kak Lani pernah ikut perlombaan lomba lari. Wow. Walaupun Kak Lani kalah sih pada waktu itu. Tetapi nih adik-adik, di dalam perlombaan, terutama perlombaan lomba lari, biasanya orang akan berjuang sampai ke garis akhir nih adik-adik. Orang akan berusaha walaupun dia sudah capek, dia sudah keringetan, dia akan terus berjuang sampai ke garis akhir. Karena pada saat seseorang itu berhasil sampai ke garis akhir, apalagi mendapat juara 1, dia pasti akan mendapatkan reward atau hadiah. Nah, adik-adik, hal yang sama juga
terjadi kepada kita ketika kita mau bertahan bersama Tuhan sampai ke garis akhir. Atau dengan kata lain, ketika kita mau percaya sama Tuhan, mau ikut sama Tuhan, mau setia berjalan bersama Tuhan sampai ke garis akhir. Nah, walaupun nih di dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali goda-godaan yang mau membuat kita berpaling daripada Tuhan. Contohnya nih, pada saat adik-adik mau pergi sekolah minggu, atau pada saat adik-adik mau ibadah online seperti sekarang ini, pasti ada saja cobaannya. Misalnya nih, pada saat adik-adik mau beribadah online seperti ini, tiba-tiba handphone semua lagi dipakai. Atau tidak, jaringannya jelek. Atau pada saat adik-adik mau pergi ibadah pada hari Minggu nih ke gereja, tiba-tiba ada aja halangannya. Papi mami sibuk, atau mungkin kendaraan yang mau dipakai untuk beribadah tiba-tiba tidak bisa digunakan. Atau kadang-kadang yang sering terjadi adalah pada saat adik-adik mau pergi ibadah, film kesukaan adik-adik ditayangkan di TV. Hingga akhirnya adik-adik menjadi berpikir, aduh, film kesukaan aku nih. Kalau aku ke gereja, aku melewatkan film kesukaan aku. Ya udahlah, nanti minggu depan aja ke gerejanya. Nah, adik-adik, biasanya sering sekali terjadi hal-hal yang seperti itu. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk bertahan sampai akhir seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, adik-adik, di dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata seperti ini. Jangan pernah takut dengan apa yang akan engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan seseorang dari antara kamu supaya kamu dicobai, setelah itu kamu akan hidup kesusahan. Tidak hanya sampai di situ adik-adik. Tuhan Yesus melanjutkan dan berkata bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita setia sampai akhir, kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Wah, luar biasa ya. Ternyata ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan reward atau hadiah yang sepadan sama kesetiaan kita. Bahkan lebih dari sepadan. Luar biasa adik-adik. Nah, jadi gimana adik-adik? Adik-adik mau gak nih berkomitmen atau berjanji mau setia kepada Tuhan? Tapi kalau nih, kita kan masih kecil. Apa kita juga dituntut untuk setia? Kan kalau masih kecil, kita masih belum terlalu bisa untuk setia. Kadang kita bilang iya, tapi kadang kita bilang tidak. Nah, adik-adik, untuk belajar setia itu memang tidak gampang. Tetapi kalau kita mau sama-sama belajar, kita pasti bisa. Dan juga nih adik-adik, justru dari masa kita kecil, dari zaman kita kecil seperti sekarang ini, kita harus sudah mulai belajar. Adik-adik di rumah harus sudah mulai belajar nih, setia kepada Tuhan dari masa kanak-kanak. Nah, di dalam Alkitab juga ada nih adik-adik yang bisa kita contoh di mana mereka setia banget kepada Tuhan sampai garis akhir. Nah, contohnya nih, kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Adik-adik udah pernah mendengar belum ceritanya? Nah, adik-adik,
Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diawali dengan mereka disuruh untuk menyembah berhala. Mereka disuruh menyembah patung. Tetapi mereka tidak mau. Mereka lebih memilih, tidak, kami mau menyembah Allah kami yang hidup aja. Kami tidak mau menyembah patung. Sampai akhirnya mereka dibuang ke dalam dapur api, dibakar. Tapi nih adik-adik, pada akhirnya mereka dibela oleh Tuhan. Selain itu, ada juga kisah Daniel. Kisahnya hampir sama nih sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel lebih memilih setia kepada Tuhan hingga akhirnya dia dibuang ke dalam gua singa. Tetapi sekali lagi, Tuhan pada akhirnya membela Daniel dan menyelamatkan Daniel. Ada lagi nggak Kak contoh? Satu lagi nih, kisah Paulus. Rasul Paulus nih adik-adik pernah dipukul, disiksa, dipenjara. Bahkan Rasul Paulus pernah disiksa sampai hampir mati nih adik-adik. Tetapi Rasul Paulus tetap setia sampai pada garis akhir. Nah adik-adik, dari tokoh-tokoh Alkitab tadi nih mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita semua, adik-adik di rumah, papi, mami, Kak Lani, dan semua orang yang mau setia kepada Tuhan, pada saat kita mengambil komitmen untuk kita nih mau setia sama Tuhan, mau rajin ibadah, mau rajin memuji dan menyembah Tuhan, mau rajin untuk baca firman, mau terus mengandalkan Tuhan, rajin kita terus berdoa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan dibela Tuhan dan akan dikaruniai mahkota kehidupan. Ingat loh, Tuhan sendiri yang berjanji bahwa ketika kita setia sampai garis akhir, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan. Adik-adik, itu dia ya yang bisa kita belajar dan dengarkan hari ini. Nah adik-adik, ingat ya, hari ini kita belajar bahwa ketika kita setia kepada Tuhan sampai pada garis akhir, maka kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, jangan malas lagi ya untuk ibadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya ingat main game aja, jangan hanya ingat nonton TV aja, tetapi harus ingat, kita harus rajin-rajin memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Yeay, itu dia ya adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini. Tentunya Kalani berharap ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga praktek nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi sebelum berakhir, jangan lupa kita mau berdoa untuk mengucap syukur dulu nih. Karena Tuhan Yesus sudah memimpin kita dari awal hingga akhirnya. Oh iya, Kalani juga tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik di rumah. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Pencet tombol loncengnya agar adik-adik mendapat notifikasi ketika Kalani memposting video baru. Pencet tombol like-nya, share kepada teman-teman juga agar teman-teman diberkati sama seperti adik-adik diberkati. Yuk, sekarang ambil sikap yang benar, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Terima kasih karena hari ini kami belajar hal baru lagi. Bahwa ketika kami setia kepada Tuhan, kami mau rajin ibadah, rajin berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan, dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka kami akan dikaruniakan mahkota kehidupan sama seperti yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah, berkati kami pribadi lepis pribadi, agar kami bisa mempraktekkan apa yang kami dengar dan juga bisa menjadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati keseharian kami, berkati mami papi, keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya,
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.